Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat ya, Alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat ya, di antara nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya, untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja, atau keselamatan dan kesehatan kerja untuk kelas A dan kelas C. Minggu lalu kita membahas tentang komunikasi ya. Ada yang masih ingat komunikasi K3? Apa saja perbedaan komunikasi dari K3? Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Minggu lalu kita sudah bahas ya. Siapa yang mau mereview kira-kira komunikasi K3 apa saja? Halo? Silakan ya, yang aktif nanti akan Ibu berikan apresiasi ya. Nilai keaktifannya akan Ibu berikan. Ada yang mau berpendapat atau mereview? Silakan. Mau Ibu tunjuk? Halo, ada beberapa jenis komunikasi K3 ya. Komunikasi dan koordinasi di tempat kerja ya. Komunikasi keselamatan konstruksi. Ketika kita berada di area proyek, terutama ya proyek eh, sipil atau proyek konstruksi ya, ada beberapa jenis komunikasi yang harus kita pahami ya, yang memang ini wajib dilaksanakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan keselamatan konstruksi ini diterapkan dengan maksimal di area proyek. Silakan, siapa yang ingin berpendapat? Ukasya, ada Ukasya? Bisa mereview Ukasya? Halo? Atau selain Ukasya, silakan. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah ya. Yang diingat dari minggu lalu kita pembahasannya terkait dengan komunikasi ya. Apa saja? Silakan. Untuk mengingatkan kembali. Ukasya? Ukasya bisa dengar Ibu? Oke, Ukasya nggak ini ya, nggak respon ya. Noval Paras. Noval Paras ada? Halo, Noval? Halo? Di sini ada yang mendengar Ibu? Suara Ibu? Suara Ibu terdengar? Dengar, Jadi Bu. tidak. Ya, ya udah Haris saja deh. Dari tadi tidak ada yang merespon ya. Tolong responnya ya ketika dipanggil oleh dosen itu ada respon ya. Meskipun kalian tidak bisa menjawab ya nggak apa-apa. Ya, silakan Haris. Apa yang Haris bisa sampaikan untuk jenis komunikasi di tempat kerja yang kemarin kita bahas? Masih ingat Haris? Mungkin itu, Bu, pemahaman dan kesadaran tentang keselamatan kerja. Ya, Untuk pemahaman dan kesadaran tentang keselamatan kerja. Oke, terima kasih Haris ya. Ada lagi yang lain Haris? udah sih, Bu, Oke, yang saya itu saya. pahami itu, Bang. Itu saja. Selain Haris, silakan ada lagi yang mau menyampaikan. Kira-kira ada beberapa jenis komunikasi keselamatan konstruksi. Mungkin Ibu kasih ini ya, ingatkan lagi ya. Yang pertama ada safety induction, kemudian ada safety morning talk, kemudian ada toolbox meeting, ada construction safety meeting, kemudian juga ada yang namanya inspeksi. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat nih di sini nih terkait dengan safety induction itu apa? Silakan ada. Tadi Noval sudah kembali tadi dari toilet Noval. Halo? Halo, Bu. Ya, Ya ya. izin masuk gue.
Mm-mm. Safety Safety induction itu apa? induction tuh kayak pengarahan tentang ini Bu, kayak potensi bahaya, terus Hmm, pengendaliannya dan betul. alat APD ya Bu. Ya, betul ya. Oke. Eh, di safety induction itu ada pengarahan ya terkait dengan potensi bahaya apa saja yang mungkin terjadi, kemudian bagaimana cara pengendaliannya, kemudian APD yang wajib digunakan seperti apa. Bagus ya, Nova Baras. Mungkin masih ingat ini dilakukan kapan ya biasanya untuk safety induction ini? Sebelum pekerjaan dimulai ya Bu. Ya, sebelum pekerjaan dimulai atau lebih spesifiknya safety induction ini dilakukan ketika pertama kali personil masuk ke area proyek ya, siapapun itu, baik itu pekerja maupun tamu ya. Jadi safety induction ini ada satu jenis komunikasi keselamatan konstruksi, keselamatan kerja ya yang ada di lapangan, di antaranya safety induction atau induksi awal, yang mana induksi awal K3 ini disampaikan kepada siapapun yang memasuki area proyek secara pertama kali gitu ya. Sehingga memastikan tadi yang sudah disampaikan oleh Naval bahwa diinformasikan kepada semua yang masuk ke area proyek itu potensi bahaya apa saja yang mungkin terjadi, kemudian bagaimana cara pengendaliannya, bagaimana cara tanggap daruratnya, bagaimana prosedur keselamatan yang harus kita lakukan, di mana letak tangga darurat, di mana letak fire extinguisher, kemudian juga di mana titik kumpul dan lain sebagainya gitu. Upaya pengendaliannya kemudian termasuk tadi yang disampaikan oleh Noval ya, APD apa yang wajib dipakai gitu ya di area proyek. Nah, ini disampaikan di awal pertemuan ketika personil masuk ke area proyek. Itu safety induction. Baik, terima kasih ya Noval atas jawabannya. Kemudian yang berikutnya ada safety morning talk. Siapa yang mau menyampaikan? Safety morning talk, ada yang masih ingat? Silahkan. Safety morning talk dan toolbox meeting. Nah, ada dua ya, mungkin silahkan. Siapa yang bisa menyampaikan? Salah satu, masing-masing satu. Ada dua orang. Suci, ada Suci? Halo? Ada Ibu, Ya, Suci kemarin ikut kuliah Ibu. ikut Ibu. Ya, masih ingat tentang safety morning talk atau toolbox meeting? Iya Ibu. Ya, Suci mau menjelaskan yang mana? Safety morning talk atau toolbox? Safety morning talk Bu. Ya, silakan. Seperti apa yang Suci masih ingat ya dari penjelasan minggu lalu ya? Safety morning talk. Sebentar Bu. Mm, Mungkin safety morning talk itu pertemuan rutin antar mm, supervisor dengan para pekerja Bu atau karyawan. mm. Pertemuan rutin. Isinya menjawab Iya. membahas tentang apa? Membicarakan tentang hal-hal K3 Bu. Bicarakan tentang hal ketiga ya tadi ya hampir sama ya dengan toolbox Iya. dengan tadi safety induction ya. Ada lagi Suci tambahannya? Sudah Ibu. Udah ya, terima kasih Suci ya. Betul yang disampaikan oleh Suci bahwa yang namanya safety morning talk ini pertemuan rutin yang dilakukan di pagi hari ya. Namanya juga safety morning berarti di pagi hari ya, pertemuan pagi hari yang memang rutin dilaksanakan lebih baik memang setiap hari ya di pagi hari. Tetapi jika tidak memungkinkan, mungkin bisa dilakukan dalam satu minggu paling tidak satu kali sehingga di dalam waktu tersebut bisa diinformasikan betapa pentingnya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur K3 ya disampaikan apa-apa saja yang menjadi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada pekerjaan yang akan dilakukan, kemudian bagaimana cara untuk pengendaliannya gitu termasuk penggunaan APD terus diingatkan di sana gitu. Bagaimana cara mengantisipasi bahaya, prosedur-prosedur apa saja yang harus dilakukan gitu ya ketika kita melaksanakan pekerjaan di hari tersebut gitu ya. Ini diikuti oleh semua pekerja tadi ya yang disampaikan oleh Suci oleh supervisornya ya. Jadi ada yang penanggung jawabnya ada bisa ahli K3, petugas K3, atau diawasi oleh supervisor. Jadi semua pelaksana supervisor harus membantu ya untuk melaksanakan pekerjaan safety morning talk ini. Dan ini diikuti oleh semua pekerja setiap pagi sebelum pekerjaan dimulai.
Berbeda dengan tadi ya, safety induction, ini apa namanya, pengarahan tentang pentingnya K3 kepada personil siapa saja yang baru datang atau baru masuk ke area proyek, baik itu tamu maupun pekerja baru atau pekerja yang mutasi ya, yang baru dipindahkan dari tempat yang lainnya. Nah, kalau safety morning ini diikuti oleh semua, seluruh pekerja, tidak terkecuali ya. Baik, satu lagi mungkin toolbox meeting. Siapa yang mau menjelaskan? Tadi sudah ada Naval, Haris, kemudian ada Suci. Silakan yang lain. Satu lagi toolbox, siapa yang mau berpendapat? Siapa nih? Widya mungkin? Widya Febrianti. Widya minggu lalu ikut kuliah Ibu. Ikut, Bu. Ya, ya. Widya mungkin masih ingat tentang toolbox itu seperti apa. Widya, silakan. Toolbox itu dia itu pertemuan kelompok kerja di mana Hmm. partisipannya itu kelompok pekerja dan dilakukannya itu sebelum pekerjaan dimulai. Terus toolbox itu memiliki tujuan itu untuk mengadakan penjelasan informasi mengenai konstruksi kerja harian atau mingguan, tapi dia tergantung kondisi di lapangan pada saat sebelum melakukan pekerjaan itu, Bu. Terus melalui Hmm. pertemuan itu nanti tuh bakal ketahuan potensi sumber bahaya yang ada di bawah pekerjaan tersebut. Baik, terima kasih ya data sekali Widya. Terkait dengan toolbox meeting, betul ya. Toolbox meeting adalah pertemuan rutin juga sama ya, seperti yang tadi safety morning talk. Tetapi ini dalam lingkup pekerja yang lebih spesifik gitu ya. Namanya juga toolbox meeting. Berarti pertemuan kelompok kerja ya, yang toolbox. Toolbox itu kan peralatan ya. Jadi pertemuan kelompok pekerja tadi yang disampaikan oleh Widya, ini isinya adalah penjelasan tentang informasi mengenai pekerjaan apa yang akan dilakukan di hari tersebut. Kemudian kira-kira bahaya apa saja, potensi sumber bahaya apa saja yang mungkin terjadi ya dari pekerjaan yang akan dikerjakan. Nah, misalnya dari satu tim untuk pekerjaan pengecoran misalnya ya, dan di satu tim pengecoran itu kan ada eh, apa namanya, tukang batunya, ada tukang besinya gitu ya, yang bertanggung jawab. Nah, dari masing-masing kelompok pekerja ini akan berkumpul di setiap pagi, kemudian dibahas apa saja yang akan dikerjakan di hari itu, progresnya bagaimana, kemudian targetnya apa saja, kemudian potensi sumber bahaya apa saja yang mungkin terjadi di pekerjaan tersebut, kemudian setelah itu bagaimana cara pengendaliannya. Nah, ini untuk meningkatkan pemeliharaan kondisi keselamatan konstruksi sehingga ketika bekerja semua para pekerja dapat bekerja dengan aman, tidak terjadi kecelakaan kerja atau tidak terjangkit penyakit akibat kerja. Ya, itu nanti mungkin bisa dibaca kembali materinya. Ibu sudah upload ya. Ada dua materi. Nanti materi yang pertama itu materi awal, bisa sebagai referensi, tapi intinya sama ya, cuman itu lebih global ya, jadi banyak sekali uraiannya. Kemudian materi yang kemarin ada di file yang materi terupdate. Jadi nanti bisa dibaca kembali. Baik, terima kasih atas tanggapan kalian. Nanti mohon ya ketika diminta pendapat dan lain sebagainya keaktifannya ya. Paling tidak ketika ada dosen bertanya atau memanggil namanya kalian masing-masing, tolong untuk merespon ya. Jadi tidak diam begitu saja ya, tidak ada respon ya. Tolong kerjasama yang baik. Itu mungkin ya, nanti silakan dibaca saja materi yang minggu lalu. Untuk hari ini, Ibu akan melanjutkan materi untuk pertemuan ke-12. Minggu lalu sebenarnya Ibu akan memberikan tugas ya untuk pertemuan 11, tetapi karena kalian ada tugas di pertemuan 10 ya, kalau tidak salah. Sudah dikerjakan tugas pertemuan 10? Dan kuis kalau tidak salah ya. Nanti silakan dicek kembali ada kuis dan tugas. Kalau kuis mungkin sudah berlalu ya, tidak bisa diulang dan tidak bisa dikerjakan ya ketika waktunya sudah lewat. Tetapi kalau untuk tugas, silakan saja di-upload ya tugasnya. Berarti kalau kalian mengerjakannya baru sekarang, eh, terkategori terlambat ya. Ini baru 12 orang kalau dicek ya dari kelas A, 12 orang yang mengumpulkan tugas. Kemudian untuk kelas C baru 9 orang. Nah, silakan bagi yang terlambat bisa mengerjakan tugas tersebut. Untuk kuis sudah dikerjakan nih beberapa ya, ada 48 orang yang sudah mengerjakan kuis.
Jadi minggu lalu Ibu tidak memberikan tugas untuk pertemuan 11. Nanti untuk pertemuan 12 ini, seperti yang minggu lalu Ibu sampaikan, nanti Ibu akan minta kalian untuk berkelompok ya. eh, Mengerjakan tugasnya, membuat kelompok untuk membahas identifikasi risiko pada pekerjaan konstruksi. Nanti yang akan kita bahas hari ini. Jadi tugasnya nanti dipantau saja ya di Spada. Kemudian nanti silakan Ibu minta ketua kelompok dari masing-masing kelas untuk mengakomodir pembentukan kelompok ya beserta anggotanya. Nanti Ibu akan berikan tugas detailnya di Spada, silakan bisa dilihat. Untuk hari ini Ibu akan menyampaikan materi pertemuan 12. Apakah sudah terlihat tampilan PPT Ibu? Halo? Ada, Bu. Sudah Bu, sudah Terlihat ya? terlihat. Ya, sudah terlihat ya. Baik, kalau sudah terlihat, nah hari ini kita akan membahas tentang manajemen risiko pada pekerjaan konstruksi. Kalau kemarin kita sudah tahu ya, bahwa ada beberapa jenis pertemuan yang dilakukan di lokasi pekerjaan konstruksi untuk memastikan bahwa pekerjaannya aman gitu ya, bisa terhindar dari kecelakaan kerja dan terhindar dari penyakit akibat kerja. Kemudian di pekerjaan tersebut biasanya tadi di pertemuan-pertemuan tersebut diidentifikasi kira-kira kemungkinan risiko apa saja yang mungkin terjadi ya. Nah, kita harus memahami apa itu risiko. Nah, indikator capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi bahaya dan risiko serta respon risiko pada pekerjaan konstruksi. Jadi, bagaimana cara mengidentifikasi bahaya dan risiko, kemudian risiko apa saja yang mungkin terjadi pada pekerjaan konstruksi. Ini kita berangkat dari definisi, kemudian jenis-jenis risikonya apa saja, kemudian bagaimana manajemen risikonya, proses manajemen risiko, dan cara untuk pengendalian risikonya atau identifikasi pengendalian risiko. Nah, ini ada dua hal ya, kita harus bisa membedakan antara masalah dan risiko. Ya, ketika kita berada di area pekerjaan konstruksi itu tentu kita menemui berbagai macam masalah. Akan tetapi kita harus membedakan ya, masalah ini bisa berarti masalah eh, yang biasa saja, tapi ada yang masalah yang bisa terkategori risiko. Nah, apa sih perbedaan antara masalah dan risiko? Masalah ini adalah sesuatu yang sedang atau sudah terjadi. Jadi ada problem, ada masalah, ada hal yang perlu diselesaikan, sedang atau sudah terjadi, kemudian harus segera ditangani masalah tersebut dan bersifat korektif. Artinya bisa langsung diperbaiki, gitu ya. Jadi kalau ada masalah, kita menemui masalah di lokasi proyek ya harus segera kita tangani dan eh, berarti penanganan kita itu disebut sebagai tindakan korektif untuk memperbaiki, untuk menyelesaikan masalah, menjadi problem solving, gitu ya. Nah, sedangkan ada yang dimaksud dengan risk atau risiko ya di KBBI bukan resiko tapi risiko ya. Risk berasal dari bahasa Inggris. Nah, ini merupakan sesuatu yang pernah atau berpotensi terjadi. Jadi, kalau masalah itu sedang atau sudah terjadi itu namanya masalah. Nah, sedangkan risiko ini adalah segala sesuatu yang pernah atau berpotensi terjadi. Jadi, kita bisa berkaca atau kita bisa mencari referensi dari masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang pernah terjadi di kegiatan konstruksi sebelumnya gitu ya, atau di pekerjaan konstruksi sebelumnya, atau hal-hal yang belum pernah terjadi tetapi dia berpotensi gitu ya, memiliki potensi terjadi, kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Nah, itu namanya risiko. Kemudian ada waktu untuk direncanakan, kemudian bersifat preventif. Preventif itu pencegahan. Kalau tadi korektif itu bersifat pengendalian atau penyelesaian gitu ya atau problem solving. Nah, sedangkan preventif ini bersifat pencegahan. Jadi yang namanya risiko kita bisa mencegah gitu ya. Risiko tersebut terjadi sebelum terjadi karena kita sudah punya identifikasi di awal. Nah, kita bisa membuat program bagaimana cara untuk mencegah agar si risiko yang mungkin terjadi itu tidak tidak terjadi gitu. Ini bersifat preventif. Definisi risiko menurut KBBI adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan ataupun membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Jadi segala hal yang menyebabkan kurang menyenangkan atau merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan, termasuk dalam hal ini di pekerjaan konstruksi gitu. Segala hal yang akan merugikan, membahayakan di pekerjaan konstruksi itu terkategori risiko. Risiko menurut ISO 31000 adalah dampak dari ketidakpastian pada sasaran. Jadi pada risiko itu ada yang namanya uncertainty atau ketidakpastian. Jadi yang namanya risiko itu
bukan berarti dia pasti terjadi. Ada juga uncertainty, ketidakpastian. Artinya kita bisa menganalisis dari awal kemungkinan hal-hal buruk apa yang bisa merugikan atau membahayakan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Tetapi ini belum tentu pasti terjadi gitu ya. Kalau kita bisa mengendalikan dari awal, maka risiko ini tidak akan timbul gitu ya. Jadi risiko itu adalah sesuatu yang tidak dampak dari ketidakpastian pada sasaran. Risiko adalah variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi pada periode tertentu. Kemudian ada definisi lain adalah risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa atau risiko yang menyebutkan sebagai probabilitas atau kemungkinan dari suatu hasil atau outcome yang berbeda yang diharapkan. Jadi yang namanya risiko ini segala sesuatu yang memang tidak pasti, yang belum pernah belum terjadi atau ada kemungkinan terjadi probabilitas suatu hasil. Jadi ya, jadi bisa bisa saja terjadi, bisa saja tidak, itu namanya risiko. Kalau masalah tadi kan sudah terjadi ya atau sedang terjadi. Nah, sedangkan risiko ini pernah ataupun berpotensi terjadi. Nah, tadi di risiko ada istilah uncertainty atau ketidakpastian. Penyebabnya apa? Yang pertama ada waktu, tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai akhir kegiatan. Jadi yang namanya risiko ini bisa kita lihat dari tenggang waktu pelaksanaan proyek, dari mulai awal pelaksanaan proyek sampai kegiatan proyek ini berakhir. Kira-kira apa saja kemungkinan risiko yang mungkin terjadi. Kemudian di waktu tersebut pasti ada ya beberapa risiko yang mungkin terjadi. Kemudian yang berikutnya ada karena keterbatasan informasi. Karena keterbatasan informasi sehingga tidak bisa terinformasi dengan jelas di lokasi tersebut ada bahaya misalnya ya. Nah, itu penyebab uncertainty. Kemudian yang berikutnya pengambilan keputusan yang terbatas atau kemampuan untuk mengambil keputusan yang tidak baik itu juga bisa menyebabkan uncertainty. Jadi para pengambil keputusan, para pimpinan ini juga harus memiliki kemampuan ya untuk mengambil keputusan dengan cepat sehingga tidak terjadi bahaya-bahaya ataupun potensi bahaya atau risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Jadi beberapa sebab ketidakpastian ini. Nah, jenis ketidakpastian ada beberapa hal, diantaranya adalah ketidakpastian secara ekonomi, ketidakpastian dari alam, ketidakpastian dari manusia. Kejadian untuk yang ekonomi ini kan yang namanya pekerjaan proyek kan tidak terlepas ya dari triple constraint. Tiga jenis penilaian kinerja untuk pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan proyek. Diantaranya time, cost, quality gitu ya. Dalam hal ini untuk ekonomi berarti berkaitan dengan cost atau biaya. Jadi kemungkinan biaya yang timbul akibat pekerjaan konstruksi ini kan pasti fluktuatif ya. Jadi untuk pembiayaan karena misalnya ada terjadi inflasi, kemudian ada huru-hara di satu negara, ada keadaan politik yang memanas. Nah, ini biasanya terjadi perubahan ekonomi atau perubahan nilai atau perubahan harga ya untuk material-material atau upah dan lain sebagainya. Sehingga kejadian ini bisa membahayakan atau bisa mempengaruhi ketidakpastian dari segi ekonomi. Kemudian juga ada perubahan teknologi, misalnya ketika pelaksanaan konstruksi menggunakan teknologi-teknologi terbaru gitu ya, yang memang belum pernah dipakai sebelumnya, tapi di negara lain sudah digunakan. Nah, ini tentu akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi juga ya, artinya belum pernah dipakai, jadi belum tahu nih harganya berapa. Makanya ada yang namanya risiko kemungkinan fluktuatif dari segi ekonomi. Nah, kemudian yang berikutnya ada ketidakpastian dari alam. Nah, ini yang tidak bisa kita kendalikan ya, yang sering disebut sebagai bencana gitu ya. Nah, bencana juga ini akan berpengaruh kepada pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Misalnya ada badai, banjir, gempa, tsunami, kebakaran dan lain sebagainya. Ini merupakan ketidakpastian dari alam yang tentu kita tidak tahu kapan terjadinya. Jadi kita tidak bisa memprediksi kapan bisa eh, tsunami. Mungkin bisa ada ramalan ya, ramalan cuaca atau ramalan dari BMKG, ada informasi sinyal-sinyal yang bisa menyatakan atau memberikan informasi kepada kita, informasi awal kepada kita ada potensi, kira-kira potensi badai, potensi banjir, potensi gempa, tsunami dan lain sebagainya itu bisa diinformasikan. Tetapi pelaksanaan realnya itu tidak pernah tahu ya kapan dia akan datang. Itu termasuk ke dalam ketidakpastian alam dan ini akan berpengaruh nanti terhadap pelaksanaan proyek. Ketika terjadi badai, banjir, gempa, tsunami, tentu pelaksanaan proyek akan terhenti gitu ya, sehingga bisa mempengaruhi siklus proyek secara keseluruhan. Kemudian yang berikutnya ketidakpastian dari manusia, contohnya adalah force major ini yang sering disebut ketidakpastian uncertainty, misalnya ada huru-hara, perang, pencurian, pembunuhan dan lain-lain ya. Ini juga bisa menyebabkan risiko ketidakpastian gitu ya, sehingga akan merugikan proyek.
merugikan siklus proyek secara keseluruhan, merugikan dari segi biaya, dari segi waktu. Tentu kan akan terhenti ya ketika terjadi huru-hara, perang, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain ya. Pekerjaan proyek akan terhenti, kemudian juga biaya untuk penanganan juga pasti ada gitu ya, misalnya ada korban jiwa dan lain sebagainya. Kemudian terjadi kerusakan di area proyeknya gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan risiko tidak pastian. Nah, ada beberapa jenis risiko yang bisa kita pahami. Yang pertama, menurut sifatnya, risiko ini bisa diklasifikasikan menjadi risiko murni, risiko yang dapat disengaja atau spekulatif, risiko fundamental, risiko khusus, dan risiko dinamis. Kemudian yang berikutnya ada risiko yang tidak dapat dialihkan atau dapat dialihkan. Ini risiko yang dapat dialihkan ke pihak ketiga biasanya ya. Sekarang ini sudah banyak yang namanya asuransi ya. Jadi asuransi ini bekerja mengambil risiko gitu ya dari pihak pertama, pihak kedua mereka bersepakat, kemudian risikonya diambil alih oleh si asuransi. Tentu ada perjanjian khusus ya dengan asuransi, biasanya ada premi yang harus dibayarkan. Kemudian yang berikutnya risiko yang tidak dapat dialihkan ini biasanya disebut risiko spekulatif. Kemudian menurut sumbernya ada risiko intern dan risiko ekstern. Risiko intern ini contohnya adalah kecelakaan kerja, kerusakan alat oleh karyawan, dan lain-lain. Sedangkan risiko ekstern ini merupakan hal-hal yang berasal dari luar gitu ya. Di antaranya penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan politik, dan lain-lain. Itu jenis-jenis risiko. Nah, dari risiko-risiko yang ada itu kita harus kendalikan, gitu ya. Bagaimana caranya agar segala ketidakpastian, segala hal yang bisa menyebabkan kerugian itu bisa kita manage. Nah, makanya ada yang namanya manajemen risiko, risk management. Ya, manajemen risiko ini adalah segala proses yang mengukur risiko serta membentuk strategi untuk mengelola sumber daya yang ada sehingga risiko ini bisa ditangani. Ya, jadi kita harus bisa memanage, mengelola. Bagaimana caranya dari potensi-potensi yang bahaya yang mungkin terjadi itu kita bisa kelola dengan baik sehingga risiko itu tidak terjadi di kemudian hari atau mungkin bisa terjadi tetapi efeknya tidak terlalu berat, tidak merugikan proyek secara keseluruhan. Makanya kita bisa mengelola melalui sumber daya yang tersedia. Kita mengenal di proyek itu ada 5 jenis sumber daya ya atau yang sering disebut sebagai 5M. Man, machine, method, material, money gitu ya. Man itu manusianya, orangnya kita bisa kelola bagaimana caranya agar dia bisa bekerja sesuai dengan prosedur, tidak menyebabkan risiko kecelakaan kerja atau risiko kerugian. Kemudian material itu bahan-bahannya, material untuk bangunannya apa-apa saja gitu ya. Bagaimana cara memanage material, menempatkan material dengan aman, gitu. Jangan sampai material ini bisa membahayakan kan banyak ya material untuk konstruksi itu banyak yang memiliki risiko flammable, mudah terbakar, risiko ledakan dan lain-lain. Nah, bagaimana cara memanagenya? Kemudian mesin itu peralatan, material mesin, peralatan konstruksi dari mulai alat manual, alat berat ini juga harus dimanage sedemikian rupa sehingga bisa menjalankan fungsinya dengan baik, tidak menyebabkan potensi bahaya. Kemudian metode kerja, bagaimana cara untuk melakukan pekerjaannya, menggunakan material, menggunakan alat-alat dengan operator orangnya. Nah ini di manage bagaimana dengan metode yang optimal gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah money, uang. Nah uangnya ini biayanya, bagaimana caranya agar semua pelaksanaan konstruksi berjalan sesuai dengan budget yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, itu namanya manajemen risiko. Jadi kita bisa mengoptimalkan semua sumber daya yang kita miliki untuk membentuk strategi bagaimana caranya ya mengukur dan mengelola risiko sehingga tidak menyebabkan kerugian. Manajemen risiko ini mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi serta mengevaluasi proses penanggulangan risiko. Jadi ada upaya untuk perencanaannya. Jadi sekarang ini proyek-proyek itu harus berbasis risk. Jadi ketika akan melakukan tender, biasanya untuk proyek-proyek pemerintah, si kontraktor harus punya yang namanya rencana manajemen risikonya gitu ya. Bagaimana caranya nanti ketika akan melaksanakan pekerjaan tersebut, kira-kira risiko apa saja yang mungkin terjadi di lapangan, bagaimana cara pengendaliannya, siapa yang bertanggung jawab, kemudian berapa nominal biayanya gitu ya. Sehingga nanti ketika dilaksanakan misalnya terjadi risiko atau kedaruratan,
proyek ini sudah tahu gitu ya harus bagaimana dan berapa biaya yang dikeluarkan dibutuhkan sehingga tidak mengganggu cash flow proyek secara keseluruhan, tidak mengganggu biaya untuk alat, biaya untuk material, biaya untuk upah gitu ya, biaya untuk produksi, untuk pekerjaan konstruksi itu sendiri gitu ya. Sudah ada pos biayanya tersendiri. Nah, itu makanya harus direncanakan dengan baik, diorganisir, disusun, kemudian dipimpin, diawasi, dievaluasi bagaimana cara penanggulangannya. Manajemen risiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek dengan tujuan untuk meningkatkan peluang dan dampak positif serta mengurangi dampak negatif yang merugikan proyek. Jadi kita bisa tadi ya dengan adanya manajemen risiko ini segala dampak negatifnya bisa dikurangi, tapi apabila ada dampak positifnya kita bisa tingkatkan gitu ya peluang dampak positifnya. Nah, ini manfaat manajemen risiko, memperkaya bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang berikutnya ada efektivitas, efisiensi sumber daya, memberikan pedoman dan pendekatan dalam pemilihan alternatif, kemudian memberikan pertimbangan logis bagi perusahaan, bagaimana nanti hal apa yang harus diambil gitu ya, kalau terjadi risiko A, bagaimana kita harus punya plan A, plan B gitu ya, sehingga nanti ada jadi pertimbangan logis bagi perusahaan untuk mengambil keputusan. Kemudian meminimalkan dampak kerugian yang mungkin terjadi, menciptakan nilai organisasi. Jadi kalau bisa memanage risiko, ini organisasinya akan menjadi baik ya, sehingga nanti nilainya dia akan dinilai baik, menjadi apa namanya catatan untuk proyek tersebut juga gitu ya. Ketika dia bisa memanage risiko dengan baik, tidak terjadi kecelakaan kerja, tidak terjadi kerugian-kerugian. Tadi nilai risiko di awal kan sudah diestimasi ya berapa nominalnya gitu. Ini akan menjadi profit, keuntungan juga gitu ya. Kemudian juga akan menjadi nilai catatan baik untuk perusahaan tersebut. Kemudian membangun arah pembelajaran berkelanjutan. Artinya untuk berikutnya ketika sudah terjadi misalnya risiko tersebut, oh bisa menjadi benchmark ya, atau bisa menjadi studi kasus di pekerjaan berikutnya itu kita bisa mengantisipasi, lebih mengantisipasi. Nah, ini ada beberapa proses manajemen risiko. Manajemen risiko ini sering terabaikan dalam pelaksanaan proyek, padahal manajemen risiko dapat membantu meningkatkan kesuksesan proyek. Manajemen risiko adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi risiko di seluruh kegiatan proyek sehingga tercapai tujuan proyek sesuai dengan yang telah direncanakan. Ya, jadi yang namanya manajemen risiko proyek ini ada seninya gitu ya, ada ilmunya. Jadi kita tidak bisa karena kan mencoba mengidentifikasi kira-kira apa saja sih yang mungkin terjadi. Misalnya kita punya satu proyek pembangunan gedung gitu ya, gedung 10 lantai. Nah, eh, bangunan gedungnya belum kita bangun, tetapi kita harus coba di awal sudah membuat perencanaan risikonya, manajemen risikonya, mengidentifikasi risiko apa saja sih yang mungkin terjadi di pekerjaan gedung tersebut dari mulai pekerjaan awal persiapan sampai pekerjaan finishing. Nah, makanya perlu ilmu gitu ya. Kita bisa benchmark ke proyek-proyek yang sejenis, kemudian ada seninya juga, artinya ya kita punya perlu kreativitas bagaimana caranya gitu ya untuk menganalisis, mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, kemudian kita bagaimana cara untuk menganalisisnya, kemudian bagaimana untuk mengendalikannya gitu ya. Jadi itu. Nah, proses manajemen risiko ini kita bisa lakukan dengan tahapan yang pertama, perencanaan manajemen risiko, kemudian identifikasi risiko, analisis risiko, perencanaan risiko, dan pengendalian. Jadi, ada tahapan untuk manajemen risiko. Jadi, di awal harus punya perencanaan, kemudian diidentifikasi kira-kira risiko apa saja yang mungkin terjadi, dianalisis seberapa tinggi risiko ini, nanti akan dikategorikan ya, termasuk kategori risiko kecil, sedang, atau tinggi gitu ya. Kemudian bagaimana cara responnya, pengendaliannya, dan bagaimana cara untuk pengendalian monitoring setelah si risiko ini terjadi gitu ya. Nah, untuk yang perencanaan, yang pertama di perencanaan ini memutuskan pendekatan dan pelaksanaan manajemen risiko. Jadi kira-kira pendekatan apa saja yang akan kita pakai, memastikan tingkat, tipe, dan visitabilitas risiko, menyediakan sumber daya dan waktu yang memadai untuk manajemen risiko, menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko. Ya, ini yang pertama di tahap perencanaan. Nah, setelah direncanakan, kemudian ada tahap yang kedua yaitu mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi. Ini menentukan risiko yang mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Jadi kira-kira pada proyek tersebut risiko apa saja yang mungkin terjadi gitu ya yang akan mempengaruhi pekerjaan proyek, yang akan menghambat pekerjaan proyek.
Nah, ini melibatkan manajer proyek, anggota tim manajemen risiko, ahli teknis di luar tim proyek, customer, user, dan ahli manajemen risiko. Jadi ada ahlinya. Biasanya di identifikasi risiko ini ya tadi karena harus punya ilmu dan seni gitu ya. Jadi ada ahli-ahli yang bisa menjadi eh, leader untuk mencari, mengidentifikasi risiko apa saja yang mungkin terjadi di proyek tersebut. Atau kita juga bisa benchmark tadi ya, mencari referensi dari proyek-proyek sejenis sebelumnya yang sudah dilaksanakan. Kira-kira risiko apa saja sih? Oh, ketika akan membuat gedung bertingkat 10 lantai, itu kan perlu misalnya pancang ya berapa meter sampai ketemu tanah keras. Di proses pemancangan ini kira-kira risiko apa saja yang mungkin terjadi? Ada proses galian misalnya ya, ketika galian tertimbun longsoran itu satu jenis risiko yang klasik ya di setiap pekerjaan tanah biasanya ada gitu ya. Dinding galiannya runtuh, kemudian pancangnya misalnya tidak bisa eh, maksimal sehingga ketika sudah sampai tanah keras atau menemukan batu di bawah misalnya ya, sehingga pilingnya patah ketika dipancang itu juga bisa terjadi risiko. Nah, ini bisa ditentukan melalui identifikasi risiko. Kemudian dianalisis dari risiko-risiko yang ada ini, kira-kira prioritas risikonya apa saja, peluangnya bagaimana, apakah sering terjadi kejadian tersebut, kita bisa cari tahu dari pekerjaan-pekerjaan sejenis sebelumnya gitu ya. Kira-kira sering terjadi atau tidak. Kemudian bagaimana dampaknya, menyebabkan fatality, keparahan atau tidak. Jadi ada yang namanya istilah severity, tingkat keparahan, dan juga probability, tingkat kemungkinan atau peluang terjadinya. Seberapa sering terjadi, seberapa mungkin peluang terjadinya resiko tersebut, kemudian seberapa parah dampak dari akibat dari risiko yang terjadi tersebut. Nanti kita akan bisa kategorikan. Dia termasuk kategori risiko tinggi atau risiko sedang atau risiko rendah. Itu risiko kecil. Menilai faktor lain seperti kerangka waktu, toleransi risiko dari kendali biaya, jadwal, ruang lingkup mutu, dan lain-lain. Kemudian kalau kita sudah tahu tingkat risikonya berapa, kita bisa merencanakan bagaimana cara merespon risiko tersebut. Ya, proses pengembangan pilihan dan menentukan tindakan untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek sesuai dengan analisis risiko. Kemudian menentukan strategi bagaimana respon risiko, baik itu positif maupun negatif. Jadi risiko itu ada yang negatif, ada yang positif. Kalau positif itu bisa ditingkatkan, kemungkinan dari pelaksanaan proyek ini ada hal-hal positif apa? Nah, itu kita bisa tingkatkan, dan yang negatif bisa kita kurangi dengan perencanaan ini, dengan proses manajemen risiko ini. Kemudian di proses pengendalian dan monitoring risiko ini bisa mengidentifikasi dan menganalisis serta merencanakan risiko yang baru muncul, melacak risiko teridentifikasi, menganalisis ulang risiko sekarang, memonitor kondisi pemicu, rencana kontingensi. Kontingensi itu bagaimana cara untuk penyelesaiannya. Kemudian sisa risiko dan mereview pelaksanaan respon risikonya bagaimana. Apakah sudah sesuai respon risikonya atau tidak. Kalau misalnya yang sudah direncanakan ternyata kurang efektif, kita bisa ganti dengan respon risiko yang lainnya. Nah, ini ada strategi risiko, ada risiko positif, risiko negatif, kemudian ada ancaman, ada kontingensi. Risiko risiko negatif ini kita harus berupaya untuk tadi ya mengurangi atau avoid, menghilangkan ancaman oleh risiko yang merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko. Jadi kalau ada risiko negatif kita harus coba hilangkan ancamannya atau potensi bahayanya, sumber bahayanya yang bisa merugikan. Kemudian mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko ini. Kemudian bisa juga kita transfer. Jadi cara untuk memitigasi risiko ini, strategi untuk memitigasi risiko dengan kita bisa menghilangkan sumber bahayanya. Kemudian kita bisa mentransfer, memindahkan risiko tersebut kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini biasanya asuransi ya. Jadi antara pengguna jasa, penyedia jasa, misalnya ya bersepakat untuk melakukan proyek. Nah, ketika melaksanakan satu proyek ini, ada beberapa kemungkinan risiko terjadi. Misalnya kecelakaan kerja. Nah, nanti ketika terjadi kecelakaan kerja, siapa yang akan membiayai? Nah, ini lebih mudah sering sekarang ini dipindahkan risikonya kepada pihak ketiga. Ada yang namanya BPJS misalnya ya, untuk kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan. Nanti ketika kecelakaan di lokasi proyek, lah yang menangani adalah BPJS Ketenagakerjaan. Atau apa penyakit akibat kerja, ada yang sakit di lokasi proyek. Ini juga bisa menggunakan BPJS misalnya kesehatan. Itu termasuk memindahkan risiko kepada pihak ketiga atau jenis asuransi lain yang swasta ya, biasanya perusahaan-perusahaan punya. Jadi si kontraktor tidak terbebani, tetapi tetap mereka harus membayar premi ya setiap bulannya sekian sesuai dengan kesepakatan. Kemudian risiko negatif ini juga bisa dimitigasi, mengurangi peluang atau dampak peristiwa risiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Jadi yang namanya mitigasi risiko ini adalah coba mengurangi
peluang dan dampaknya. Jadi kalau kemungkinan tidak bisa dihilangkan ancamannya, bahayanya, potensi sumber bahayanya tidak bisa ditransfer, ya kita harus mitigasi. Bagaimana caranya? Kita kurangi peluangnya, jangan sampai sering terjadi kecelakaan ini, atau kita kurangi dampaknya. Jadi kalau terjadi kecelakaan ini tetap terjadi, dampaknya tidak terlalu merugikan. Jadi sampai ke ambang batas bawah yang bisa diterima. Contoh singkatnya gini. Misalnya pada pekerjaan risk of falling, pekerjaan di ketinggian. Jadi ada pekerjaan bangunan gedung itu kan risiko untuk jatuh dari ketinggian ini menjadi risiko yang tertinggi ya, menyebabkan kecelakaan kerja atau fatality sampai menyebabkan kematian. Nah, bagaimana caranya jika misalnya potensi bahayanya sudah dihilangkan gitu ya. Kemudian para pekerja juga sudah bekerja sesuai prosedur. Nah, bagaimana caranya agar si kemungkinan jatuh dari ketinggian ini tidak terjadi, atau bahkan kalau misalnya terjadi tidak terlalu sering dan tidak menyebabkan keparahan sampai meninggal dunia atau sampai cacat misalnya ya, sampai kritis gitu ya. Nah, caranya adalah mengurangi peluang terjadinya. Gimana caranya ya? Semua area proyek harus dibatasi, dipagari dengan baik, semuanya diberikan safety net misalnya ya, atau safety shield. Kemudian para pekerja sudah menggunakan APD dengan lengkap gitu ya. Pakai safety harness, bekerja sesuai dengan prosedur, hilangkan segala sumber bahaya, staggernya atau scaffoldnya sudah dibuat dengan kokoh, tidak sudah apa namanya dievaluasi atau sudah diinspeksi, tidak ada pipa-pipa yang sudah berkarat, tidak ada kerusakan, semua join sudah diikat dengan aman. Nah, itu berarti sudah menghilangkan ancamannya. Kemudian memindahkan risiko kepada pihak ketiga, sudah punya juga misalnya asuransi yang membackup ketika terjadi kemungkinan terjadi jatuh dari ketinggian ini. Kemudian tadi mengurangi peluangnya dengan tadi semua lakukan sesuai dengan prosedur gitu ya. Semua sudah dicek dengan baik. Kemudian untuk menghindari keparahan atau dampaknya bisa tadi ya dengan safety net. Jadi sekeliling area pekerjaannya sudah dipagari sehingga ketika jatuh akan tersangkut di safety net atau di safety shield gitu ya. Jadi tidak langsung jatuh menabrak ke bawah, dan juga si pekerjanya sudah dilengkapi dengan safety body harness yang lengkap, dikaitkan dengan sling keselamatan, sehingga kita ketika si pekerjanya jatuh itu dia bisa tergantung gitu ya, tidak sampai membentur ke bawah gitu ya. Itu contohnya. Itu cara untuk memitigasi atau cara untuk melakukan menanggulangi terjadi peluang dan dampak peristiwa risiko yang bisa merugikan. Bisa turunkan dampaknya ya. Kemudian jika ada risiko positif, bisa dieksploit, eksploitasi artinya bisa strategi untuk memastikan bahwa kesempatan risiko positif ini dapat terrealisasi. Misalnya risiko positif itu nanti bisa menyebabkan keuntungan. Nah, kita bisa tambahkan strategi bagaimana caranya agar risiko positif itu bisa terrealisasi karena akan menyebabkan keuntungan. Misalnya pelaksanaan pekerjaannya bisa dilaksanakan tepat waktu atau lebih cepat dari perencanaan. Nah, kalau lebih cepat dari perencanaan berarti bisa menguntungkan ya. Ini bisa dilakukan strategi untuk memastikan bahwa kesempatan terjadinya risiko positif itu bisa terrealisasi. Kemudian bisa di-share alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang, misalnya joint venture. Nah, ada beberapa jenis ya, apa namanya kerjasama di proyek konstruksi itu kan ya, ada joint operation, joint venture. Biasanya dalam hal pembiayaan ya. Jadi kalau pembiayaan apa namanya proyek-proyek terutama proyek besar infrastruktur biasanya dibiayai melalui pinjaman ke bank seperti itu ya, atau beberapa proyek bersepakat bekerja sama membuat joint operation atau joint venture sehingga nanti bisa di sharing sharing risiko keuntungan di sharing, kerugian juga di sharing, jadi tidak terlalu berat. Kemudian yang berikutnya ada enhance, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Jadi itu cara untuk pengendalian ya, bagaimana strategi menghadapi risiko positif. Jadi bisa memodifikasi bagaimana kesempatan, peluang dan dampak positif yang mungkin didapatkan dari proyek tersebut ini bisa dimaksimalkan. Kemudian ada yang namanya ancaman threat, ancaman dan kesempatan. Nah, kalau ada ancaman di lokasi proyek, ancaman terjadinya risiko negatif ya, ini bisa acceptance, sangat jarang kemungkinan menghilangkan risiko proyek. Tim proyek memutuskan untuk tidak mengubah rencana manajemen proyek untuk menyesuaikan dengan risiko. Jadi ada beberapa jenis ancaman kalau misalnya masih bisa ditolerir, masih bisa diterima, ancamannya tidak besar, jarang terjadi. Nah, ini bisa di
biarkan saja, artinya tidak dihilangkan risikonya gitu ya. Dengan catatan ini masih dianggap acceptance, masih bisa diterima. Kemudian ada penerimaan pasif, tidak ada tindakan, ada penerimaan aktif, penerapan cadangan waktu dan sumber daya. Jadi beberapa ancaman ini kita harus punya cadangan ya, waktu untuk pelaksanaan proyek ketika terjadi kemungkinan risiko, ancaman apapun yang ada di lokasi proyek, kita harus punya sediaan waktu, cadangan waktu dan sumber daya. Sumber daya tadi ya, material, method, machine, money, ini sebagai cadangan untuk menanggulanginya ketika terjadi misalnya kegagalan atau penghentian proyek sementara gitu ya, karena kondisi yang tidak diinginkan, nah kita harus punya cadangannya. Kemudian ada yang namanya kontingensi, ini beberapa respon dirancang untuk digunakan bila peristiwa tertentu terjadi. Ini untuknya ke beberapa risiko bisa di apa namanya share ke beberapa risiko. Tim proyek membuat rencana respon yang hanya akan dilaksanakan di bawah kondisi tertentu. Nah, ada rencana kontingensi ya. Hal-hal risiko yang dirancang digunakan apabila pekerjaan tertentu terjadi. Jadi kalau ada pekerjaan tertentu khusus gitu ya, ini ada dibuat plan untuk kontingensinya. Membuat satu tim, beberapa tim untuk membuat bagaimana cara untuk pengendalian risiko tersebut gitu ya. Tapi hanya untuk kondisi tertentu saja. Nah, ini ada cara untuk mengendalikan risiko. Risikonya tadi kan segala sesuatu yang mungkin terjadi gitu ya, atau sudah terjadi dulu sebagai satu studi kasus gitu ya. Nah, ada juga risiko ini adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tingkat risiko, jadi dari risiko-risiko yang ada tadi kan kita bisa menganalisis ya probabilitasnya seberapa mungkin terjadi frekuensinya, kemudian severity-nya atau tingkat keparahannya, dampaknya, seberapa parah. Nah, dari dua hal ini kita bisa kalikan. Biasanya untuk mendapatkan tingkat risiko, kita bisa mengalihkan antara tingkat frekuensi dengan tingkat severity atau tingkat probabilitas dengan tingkat dampak. Ya, jadi nilai risiko adalah kemungkinan terjadinya seberapa sering terjadi. Seperti tadi ya, jatuh dari ketinggian merupakan satu jenis kecelakaan kerja yang sering terjadi. Berarti dia tingkat kemungkinannya, tingkat probability-nya, tingkat frekuensinya tinggi. Kemudian, seberapa parah? Apa akibatnya kalau jatuh dari ketinggian? Jatuh ketinggian itu bisa menyebabkan kematian, keparahannya ya. Nah, berarti tingkat dampaknya atau keparahannya sangat tinggi. Berarti jatuh dari ketinggian memiliki nilai risiko yang tinggi gitu ya, karena dia kemungkinannya sering, dampaknya juga parah. Itu cara untuk menilai tingkat risiko. Nah, bagaimana cara untuk melakukan manajemen risiko? Tadi kan dari mulai awal ya perencanaan ada yang namanya identifikasi bahaya. Ya, identifikasi bahaya apa saja yang mungkin terjadi. Kemudian dari identifikasi bahaya kita bisa kategorikan gitu ya bahaya-bahaya tersebut terkategori sering terjadi, parah atau tidak gitu ya. Nah, kemudian nanti kita bisa buat nilai dari tingkat risikonya dikalikan antara tingkat seberapa sering terjadi frekuensinya dikalikan dengan tingkat severity-nya, keparahannya. Kemudian setelah kita tahu tingkat risikonya berapa, kita bisa menentukan bagaimana cara pengendaliannya. Kemudian diterapkan cara pengendaliannya dan melakukan monitoring evaluasi. Ini satu siklus untuk proses manajemen risiko. Nah, kita bisa mengidentifikasi ya jenis bahaya. Kita sudah bahas sebelumnya ya. Beberapa jenis bahaya di pekerjaan konstruksi, di antaranya bahaya konstruksinya itu sendiri, bahaya kelistrikan, bahaya mekanikal, fisika, kimia, biologi, ada bahaya ergonomi, dan bahaya sosial. Nah, ini bisa diidentifikasi. Kemudian jenis risiko yang mungkin terjadi, cedera, sakit, fatality, kerugian harta benda, keselamatan terganggu, proses produksi terganggu, lingkungan rusak, tercemar, dan lain-lain. Ini beberapa contoh ya untuk jenis bahaya dan jenis risiko. Nah, ini ada tabel tingkat risiko pekerjaan. Jadi ada kita di Kementerian PUPR, kita memiliki satu undang-undang yang membahas tentang sistem keselamatan konstruksi. Nah, ini kalian nanti mungkin tugasnya berkaitan dengan ini ya. Jadi ada undang-undang tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi nomor 10 tahun 2021. Ini berisi tentang bagaimana cara untuk mengidentifikasi risiko di pekerjaan konstruksi dan bagaimana untuk pengendaliannya gitu ya. Jadi di undang-undang ini ada yang disebut dengan istilah SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Outputnya nanti ada beberapa dokumen. Biasanya ketika akan melakukan proyek itu ketika sebelum tender ya harus ada dokumen SMKK yang dibuat. Di antaranya ada RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi, rencana program mutu, rencana program pengendalian lingkungan dan lain sebagainya ya.
Nah, ini merupakan satu pedoman yang bisa dibaca, dipahami ketika kita akan melakukan pekerjaan konstruksi. Ini harus dibuat gitu ya, dokumen-dokumen keselamatan konstruksinya wajib dibuat. Jadi kontraktor yang tidak memiliki dokumen keselamatan konstruksi dia tidak akan diikutkan dalam tender biasanya ya. Karena tadi untuk menghindari uncertainty ya, ketidakpastian yang bisa menyebabkan kerugian proyek, baik itu kerugian dari segi waktu, kerugian dari segi biaya maupun kerugian dari segi mutunya. Karena biasanya triple concern proyek itu kan terkait dengan biaya mutu waktu. Nah, ini ada di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Ini ada lampiran-lampirannya ya. Di antaranya adalah lampiran untuk mengkategorikan atau menilai tingkat risiko itu kecil, sedang, atau besar. Nah, di sini dituliskan risiko yang dimaksud adalah risiko keselamatan konstruksi. Untuk kebutuhan ahli K3 konstruksi, petugas keselamatan konstruksi tidak menentukan kompleksitas dari segmentasi pasar konstruksi. Nah, ini ada tabel ya. Tabel penetapan tingkat risiko pekerjaan. Jadi kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini Ibu ambil dari tadi ya, Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Jadi, wajib ketika pelaksanaan pekerjaan akan dibuat, perencanaannya, itu kita harus sudah punya identifikasi bahaya apa saja, identifikasi pekerjaan apa saja yang mungkin berisiko terjadi bahaya. Di list bahaya pekerjaannya apa saja, pekerjaan apa saja yang berisiko, kemudian bahayanya apa saja. Nah, nanti dibuat tingkat risikonya, dihitung. Nah, sini ada pekerja, peralatan, material, pabrik, lingkungan hidup. Jadi yang dinilai dari segi pekerjanya, kira-kira bahaya yang mungkin terjadi apa? Misalnya tadi ya, jatuh dari ketinggian, bisa pekerjanya sering terjatuh, kemudian tingkat kekerapannya sering terjadi, keparahannya bagaimana, parah sampai fatality meninggal dunia. Nah, berarti tingkat risikonya tinggi. Nah, ini ada kodenya, ada beberapa referensi sebenarnya yang menggunakan tadi ya di materi sebelumnya ada TF, tingkat frekuensi dan tingkat severity TS gitu ya. Jadi tingkat risiko. Nah, ini ada dengan di Undang-Undang atau Permen PU nomor 10 tahun 2021 ada penamaan yang baru gitu ya. Yang terbaru ini ada diistilahkan K itu kekerapan. Kekerapan itu berarti probabilitas atau frekuensi seberapa sering terjadi. Kemudian A itu akibat atau keparahan atau severity. Nah, jadi seberapa sering terjadi berarti K-nya tinggi kalau sering ya. A itu akibat. Berapa parah? Kalau misalnya menyebabkan kematian, fatality berarti parah. Nah, nanti tinggal mengalihkan. Tingkat risiko itu adalah perkalian antara tingkat frekuensi atau kekerapan seberapa sering terjadi dikalikan dengan severity keparahan atau akibat yang terjadi. Ini juga berlaku untuk peralatan, material, untuk pabrik maupun lingkungan hidup. Ini ada tabel seberapa sering terjadi atau tabel kekerapan. Kita punya standar 1 sampai 5. Ada beberapa jenis standar. Kalau undang-undang di undang-undang terkait dengan sistem manajemen konstruksi yang lama itu ada 3 ya. Level tingkat keparahan dan tingkat kekerapan. 1 sampai 3. Nah, kalau yang terbaru ini di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 ini ada 5 tingkatnya. Ini bersama dengan standar keselamatan konstruksi atau standar manajemen risiko untuk yang berlaku di New Zealand ya, ASNZS gitu ya. Ini biasanya dipakai untuk skripsi-skripsi ya. Kalau misalnya kalian tertarik nanti menulis skripsi terkait manajemen risiko di proyek A, proyek B, proyek C gitu, itu kita menggunakan ini Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Jadi tingkat kekerapannya seberapa sering terjadi? Kalau misalnya 5 itu hampir pasti terjadi, sering terjadi. Besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan tersebut. Kemungkinan terjadi kecelakaan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun. Ini ininya ya, kriterianya. Jadi kalau kecelakaan kerja atau risiko itu sering terjadi, hampir pasti terjadi. Ini dalam 2 kali dalam setahun terjadi itu bisa terkategori 5, gitu ya. Kemudian 4 itu sangat mungkin terjadi. Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada hampir semua kondisi. Kemungkinan terjadi 1 kali dalam 1 tahun. Ini terkategori 4. Nah, yang 3 ini mungkin terjadi. Ini kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu. Kemungkinan terjadi 2 kali dalam 3 tahun terakhir. Untuk yang risiko tingkat kekerapannya kecil, ini terjadi kecelakaan 1 kali dalam 3 tahun terakhir. Nah, sedangkan yang hampir tidak terjadi, ini kemungkinan terjadi kecelakaan lebih dari 3 tahun, gitu ya. Jadi kita bisa benchmark ke proyek-proyek sebelumnya yang sejenis, apakah sering terjadi atau tidak. Kalau misalnya lebih dari 3 tahun tidak ada kejadian, berarti dia terkategori tingkat kekerapannya
rendah 1. Ini ya. Kemudian yang berikutnya tingkat keparahan, seberapa parah, severity ya. Tingkat keparahan untuk yang kategori paling tinggi 5 itu timbul fatality lebih dari 1 orang meninggal dunia. Jadi kalau ada kejadian di pekerjaan konstruksi yang menyebabkan lebih dari 1 orang meninggal dunia, itu berarti tingkat keparahannya tinggi. Artinya nilainya 5. Atau lebih dari 1 orang cacat tetap, cacat permanen ya. Misalnya patah tulang, remuk gitu ya, sehingga akhirnya tidak bisa digunakan lagi dan harus diamputasi. Nah itu berarti termasuk cacat tetap. Nah, kalau lebih dari 1 orang termasuk berarti karena eh, yang namanya K3 itu kan memastikan zero accident, jangan sampai ada accident, jangan sampai terjadi keparahan, kecacatan, atau sampai fatality gitu ya. Makanya nggak boleh terjadi kematian lebih dari 1 orang, ataupun nggak, sebenarnya tidak boleh di satu area proyek pekerjaan konstruksi itu menyebabkan kematian gitu ya, atau terjadi cacat tetap atau permanen. Itu betapa pentingnya K3. Itu untuk manusianya. Untuk peralatan, terdapat peralatan utama yang rusak total lebih dari 1 dan mengakibatkan pekerjaan terhenti lebih dari 1 minggu. Jadi kalau dari segi alat, kalau misalnya pekerjaan alat utamanya rusak, pekerjaannya sampai berhenti lebih dari 1 minggu itu termasuk kategori 5. Kemudian materialnya rusak, perlu mendatangkan material baru, membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti. Misalnya material rusak, semen rusak semuanya kena air misalnya ya, jadinya udah nggak bisa dipakai lagi. Nah ini sehingga pekerjaan bisa terlambat 1 minggu terkategori 5. Kemudian untuk lingkungan atau fasilitas publik menimbulkan pencemaran udara, air, tanah, suara yang mengakibatkan keluhan dari pihak masyarakat, atau terjadi kerusakan lingkungan di Taman Nasional berhubungan dengan flora dan fauna, rusak aset masyarakat sekitar kan secara keseluruhan, rusak parah terhadap akses jalan masyarakat, terjadi kemacetan lalu lintas selama lebih dari 2 jam, ini terkategori tingkat kekerapan yang sangat tinggi. Nomor ininya 5. Kemudian tingkat keparahan yang berikutnya 4, 3, 2, 1 ini sesuai gitu ya. Misalnya timbul fatality 1 orang meninggal dunia, 1 orang catat tetap berkategori 4. Kemudian kalau 3 itu terdapat insiden yang menyebabkan lebih dari 1 pekerja penanganan perawatan medis rawat inap. Nah, rawat inap berarti terkategori 3. Kemudian yang terkategori 2 mengakibatkan pekerja rawat inap kehilangan waktu kerja, mengakibatkan pekerja 1 orang ya. Kalau tadi lebih dari 1 orang di kategori 3, dan yang kategori terakhir terdapat insiden penanganan hanya perlu P3K saja, tidak kehilangan waktu kerja. Jadi hanya misalnya jatuh, diberikan betadin sudah cukup, atau diberikan perban sudah cukup, masih bisa kerja lagi, itu berarti kategori 1. Nah dari sini nanti bisa kita plot ke tabel. Ini tabel juga ada di Permen PO nomor 10 tahun 2021. Berapa tingkat kekerapannya, berapa tingkat keparahannya. Kekerapan itu sumbu Y, keparahan itu sumbu X gitu ya. Nanti tinggal dikategorikan. Kalau misalnya 1 kali 1 berarti 1. 1 berarti kategori risiko tingkat risiko kecil. 1 sampai 4 itu risiko kecil. Kalau hasil perkaliannya itu 5 sampai 12 itu kategori risiko sedang, sedangkan 15 sampai 25 ini terkategori risiko besar. Nah, di penilaian risiko ini ada 3 jenis warna, hijau, kuning, dan merah. Merah ini berarti risiko ekstrim, risiko besar yang wajib segera dikendalikan. Nanti ada yang namanya upaya untuk pengendaliannya itu ada prioritas. Kapan dilakukan pengendalian? Nah, ini ada contohnya ya. Ada contoh untuk tabel peningkatan tingkat risiko tadi ya, tabel di awal Ibu contohkan, ini ada contoh isinya. Nah, kemudian ini ada identifikasi bahaya risikonya. Pekerjaan tanah, identifikasi bahayanya apa, kemudian pekerjaan yang mungkin terjadi apa saja, bagaimana cara pengendaliannya. Nanti bisa dibaca ya. Kemudian ada tabel program sasaran K3. Ini tabel sasaran K3. Tadi dari risiko yang mungkin terjadi, itu bagaimana cara pengendaliannya, sumber dayanya apa, siapa penanggung jawabnya, sampai muncul biaya biaya untuk respon risikonya berapa, gitu ya. Ini yang harus disusun dibuat. Baik, karena sudah jam 10.44, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kalian bisa baca ya, lebih detailnya lagi dipelajari. Ibu juga nanti akan berikan undang-undang Permen PU-nya ya, sehingga bisa dipahami. Karena di dalamnya banyak sekali ya tabel-tabel. Dan ini perlu, penting sekali. Sekarang sudah diterapkan gitu, dan wajib diterapkan di semua proyek. Jadi kalian nanti ketika KP misalnya ya, atau ketika lulus terlibat di penyusunan ini analisis manajemen risiko, kalian sudah bisa. Baik, mungkin sampai sini dulu materi yang Ibu bisa sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Ibu.
Paham? Oke, kalau bisa dipahami, mungkin Ibu akhiri sampai di sini. Ibu tidak share absen ini ya, kode absen. Jadi Ibu mau minta kalian untuk rename nama kalian eh, di partisipan ini dengan kode kelas A underscore name underscore nama, gitu ya. Nanti Ibu akan isikan absennya manual masing-masing dari kalian. Silahkan bisa di rename dari sekarang. Ya, A, kemudian name, nah Rifki, terima kasih. Efram sudah. A, name, kemudian nama. Nama lengkap ya. Jadi Ibu nanti gampang untuk... ini kan karena ada dua kelas ya, A dan C ya. Jadi nanti Ibu akan isikan absen manual. Jadi Ibu tidak share kode absen ya, karena di sini yang ikut kuliah hanya sedikit ya setiap pertemuan. Dan sering sekali ada yang minta kode berkali-kali gitu ya. Sehingga Ibu agak repot untuk membuatkan, karena kalian kan kelasnya banyak ya. Kemudian ketika ada absen, harus buat kode absen yang baru, itu berubah ya realisasinya tanggalnya ya. Jadi tanggalnya jamnya jadi berubah. Tidak sesuai dengan yang ada di eh, siakan sebelumnya. Silakan masih Ibu tunggu ya. Namanya di rename dengan kode kelas A atau C underscore name underscore nama lengkap. Sudah? Masih banyak ya yang belum ya? Silakan. Eh, ya, Ibu mau izin untuk print screen. Kalian yang bisa mengaktifkan kamera silakan untuk dokumentasi. Silakan diaktifkan sambil merename ya. Nama kode kelas underscore name underscore nama lengkap. Baik, Ibu izin untuk print screen. Udah? Ini banyak yang belum di-rename ya. Widya, kelas apa Widya? Widya, Ukasha, Andri, Ganden, Ahmad Pati, Noval, Ratu Meiza, Rojak, Muhammad Ulu Azmi. Silakan. Baik, bagi yang sudah merename, terima kasih. Ibu akhiri. Bila topik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.